Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas Anda dengan baik. Saat ini saya berada di Gedung Geraha Jala Puspita, Jakarta sebagai rangkaian puncak acara tasyakuran memperingati Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang jatuh pada tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Selain itu, Kasal berkenan meluncurkan buku Indeks Hidrooceanografi Nasional tahun 2026 yang diharapkan dapat menjadi referensi strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kelautan nasional secara berkelanjutan. Perbarui informasi Anda tentang Pushidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 8 Februari 2026 yang menyajikan sejumlah berita Pushidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Zahra, kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM menghadiri undangan ekspos kegiatan hasil survei hidrooceanografi di Teluk Jakarta dan perairan Semarang di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Dan Pushidrosal antara lain menyampaikan bahwa pembangunan Giant Sea Wall merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan data survei laut yang akurat dan andal. Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut sebagai institusi pembina data hidrooceanografi nasional turut berpartisipasi aktif dengan memberikan kontribusi data survei laut yang dilaksanakan secara profesional disesuaikan dengan alokasi waktu akuisisi data di lapangan. Wadan Pushidrosal menerima penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut bertempat di Apron Base Ops TNI Lanudal Juanda Sidoarjo pada Selasa 20 Januari 2026. Penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Danpus Penerbal Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syabana SMCH RMP. Dalam rangkaian kegiatan, para pejabat penerima brevet melaksanakan joy flight menggunakan 2 unit helikopter AS-565 MBE Panther dengan rute Base Ops Lanudal Juanda, wilayah Sidoarjo, kembali ke Base Ops Lanudal Juanda. Setelah pendaratan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi tradisi penerbangan, pembacaan surat keputusan Kasal, serta penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut oleh Danpus Penerbal. Dan Pushidrosal menerima audiensi PT Freeport Indonesia bertempat di ruang Anjungan Pushidrosal, Ancol, Jakarta Utara pada Selasa 20 Januari 2026. Audiensi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan resmi PT FI dan bertujuan membahas sejumlah hal teknis yang bersifat strategis guna mendukung kelancaran serta keselamatan operasional PT Freeport Indonesia, khususnya terkait pembaharuan tahunan peta navigasi dan metodologi perhitungan prediksi pasang surut yang digunakan dalam kegiatan operasional pelabuhan dan kemaritiman. Dan Pushidrosal menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syah Fikarno, berserta rombongan bertempat di ruang Anjungan Pushidrosal, Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 23 Januari 2026. Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud komitmen bersama dalam mempererat komunikasi serta memperkuat sinergi antara Pushidrosal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan Pushidrosal menghadiri rapat tentang koordinasi penyusunan rancangan peraturan Presiden pengelolaan penyelenggaraan alur pipa atau kabel bawah laut bertempat di ruang rapat Hotel Mercure Sabang, Jakarta pada Selasa 2 Februari 2026. Agenda rapat tersebut membahas antara lain Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Pipa dan Kabel Bawah Laut dan rancangan peraturan Presiden tentang pengelolaan penyelenggaraan pipa dan kabel bawah laut. Dalam forum tersebut, Pushidrosal menyampaikan latar belakang Timnas dibentuk dalam penataan ruang laut Indonesia. Pushidrosal menggelar acara tasyakuran Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Geraha Jala Puspita, Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MMMT Opsla, serta pejabat utama maupun para pangkotama TNI Angkatan Laut, kementerian dan lembaga, perwakilan Forkopimda, akademisi, dan komunitas maritim. Dalam sambutannya, Dan Pushidrosal menyampaikan bahwa tahun anggaran 2025 merupakan periode strategis bagi Pushidrosal dalam menunjukkan peran nyata hidrooceanografi nasional, baik dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut maupun agenda pembangunan nasional. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut menegaskan bahwa Pushidrosal memainkan peran strategis di tingkat nasional, tidak hanya menjalankan fungsi utama di bidang pertahanan.
tetapi juga menjadi akselerator pembangunan serta penjaga keamanan negara. Pusidrosal secara resmi meluncurkan buku Indeks Hidrooceanografi Nasional tahun 2026 sebagai instrumen strategis negara dalam mengukur, menilai, dan memperkuat kapasitas hidrooceanografi nasional. Peluncuran tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Tasyakuran Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut tahun 2026 di Gedung Geraha Jala Puspita, Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Peluncuran IHONAS secara resmi dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut didampingi Dan Pusidrosal sebagai wujud konkret dukungan Pusidrosal terhadap Asta Cita Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025 hingga 2029, sekaligus menegaskan peran hidrooceanografi sebagai fondasi utama keselamatan pelayaran, keamanan laut, pertahanan negara, dan pembangunan nasional berkelanjutan. Dan Pusidrosal menghadiri MSS INC Steering Committee Meeting ke-17 bertepat di Japan Hydrographic Agency Office, Shinagawa, Jepang pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari 4 negara anggota yakni Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Delegasi Indonesia diwakili oleh Pusidrosal yang dipimpin langsung oleh Dan Pusidrosal, didampingi Aztec Hit Dan Pusidrosal, Kadis Peta Pusidrosal, serta Kadis Kersam Pusidrosal. Kegiatan diawali dengan opening remark oleh Chief Hydrographer Malaysia, Rear Admiral Dr. Najhan bin MD Said selaku Koordinator MSS INC. Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan laporan penjualan MSS INC tahun 2025, progres bergabungnya MSS INC ke dalam ICENC, serta kontribusi MSS INC terhadap program Global Seabed 2030. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar negara anggota MSS INC serta mendukung keselamatan pelayaran dan pengelolaan data hidrografi regional secara berkelanjutan. TNI Angkatan Laut kembali menambah kekuatan alutsista melalui kehadiran KRI Canopus 936 yang secara resmi dikukuhkan masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Prosesi ship naming, delivery, upacara peresmian KRI serta pengukuhan Komandan KRI Canopus 936 dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Alde Dharma, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut bertepat di Galangan Ebeking and Rasmussen, Lemwerder, Jerman pada Kamis 12 Februari 2026. Dalam rangkaian ship naming, kapal BHO Ocean Going secara resmi diberi nama KRI Canopus 936, dilanjutkan dengan pelaksanaan penandatanganan berita acara serah terima delivery kapal dari pihak Galangan kepada pemerintah Indonesia hingga resmi diserahkan kepada TNI Angkatan Laut sebagai pengguna operasional. Momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kapasitas TNI Angkatan Laut, khususnya dalam mendukung operasi hidrografi dan oseanografi di wilayah perairan yurisdiksi nasional maupun perairan internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jala Sveva, Jaya Mahe.